peradaban pada saat itu kayak yang seperti dijelaskan tadi. Saya sudah sangat sepakat. Karena apa? Jejak-jejak sejarah kayak di Gua Buri itu ada. Itu apakah itu butuh waktu yang kayak butuh waktu ratusan tahun atau kapan bisa dilindungi gitu? Karena kita lihat sendiri di Muna yang Kabori contohnya, sampai sekarang yang Kabori kita mau buka di situs-situs internasional atau nasional itu berbicara tentang yang Kabori. Menarik sekali yang Kabori. Karena apa? Itu berbicara tentang bukti tinggalan sejarah. Itu sudah sangat otentik untuk saya. Dari Mata Nasuruba ini perlu kalian ketahui, saya sampaikan, itu Mata Nasuruba itu 4. Sistem pertahanan Buton ini bertingkat. Sistem luar, yang di luar itu disebut Barata, Barata Una, Barata Kolencusu, Barata Kayadupa, dengan Barata Tigoro. Barata Kayadupa itu bukan Kayadupa saja, semua pulau-pulau di Hutopasi itu bersepakat karena Kayadupa yang agak rata bagus luas, maka dipusatkanlah Barata yang wilayah Wakatobi itu. Wakatobi singkatan Wangi-Wangi Kayadupa Temia Binongko, nama asli itu Liwutopasi, ditempatkan di tengah-tengah itu di Kayadupa. Sebenarnya itu mulai bebatuan caranya di Wanci, tetapi Baratanya di Kayadupa gitu. Nah, itu di lembah itu seluruhnya tebing di belakang, jadi orang susah masuk di wilayah itu. Dia hanya memiliki satu jalan, naik dari Ombo turun gunung baru sambung Emina air Bingan naik ke sana, atau ambil jalan bawah yang sekarang sudah dibikinkan jalan raya ini, sudah ada jalan ini. Sebelumnya itu hanya ada itu tebing dengan Langkalia, 2 jalan di tempat itu. Jadi orang tidak bisa jalan dari tempat lain kecuali lewat Langkalia dan lewat itu jalur Emina di atas benteng. Yang kedua itu lokasi ya. Masih ada satu lagi tambahannya, menyeberang ke arah barat, ke arah sini ada lagi sebuah goa namanya Liawalupi. Ada yang pernah masuk? Itu di Liawalupi kita temukan bekas guci lama, guci masih tulisan Cina kuno. Ada kita temukan bekas tungku di dalam. Ada orang tinggal zaman dulu. Goa Liawalupi itu ada, saya punya peta itu mungkin masih ada di rumah. Itu kalau ditelusuri arah ujung keluar ini di bawah Kampung Makolona ini. Ada lembah itu celah. Pas jalan yang menurun dari Makolona turun itu jalan raya yang dibikin baru. Di bawah itu ada goa itu di bawah itu. Kalau kita mau Liawalupi, masuk di goa itu tembus di Liawalupi. Namanya Liawalupi. Kalau goa itu. Nah, itu bagian dari berada di sekitar Karambau itu, Kampung Lama. Kemudian tradisi kuno. Itu lokasi Karambau itu namanya Ombo. Sama dengan Makolona. Di Makolona itu sebenarnya ada lubang. Kalau Anda lewat Kampung Makolona ke sana, itu pasti melewati celah. Di celah itu ada disebut Kaseka. Lubang di puncak Ombo Makolona itu ada lubang di situ itu. Jadi kalau kita jalan harus kita ke kanan, kalau kita ke kiri lurus itu jatuh. Lubang itu lubang besar yang belum pernah ada yang ukur. Sampai hari ini kita tidak berani turun di situ. Kalau di Tira ini masuk goa air, kita belok kiri tembus goa Saurangi dalam Liamukito. Kalau kita belok kanan kemudian muncul Liahonecu. Kalau tiba di atas belok lagi kanan muncul Liabokea itu di Tira. Mungkin dia tahu Liabokea itu. Nah, kalau kita jalan ke bawah itu menuju Bahari. Di Wapulaka itu ada Liambembe. Itu lokasi. Kalau di Lande itu ada Liangkongo, Liampolosa. Seperti lubang hidung itu di Lande. Ada Liam goa. Kalau yang di atasnya Kampung Sempa-Sempa Lama ke Belengkau, di situ ada benteng. Di dalam benteng itu ada goa. Jadi kalau masyarakat masuk benteng, ada Papua atau Tobelo yang cari, masuk semua di dia, hilang. Sama dengan bentuk Masjid Keraton Mulyo itu. Dulu kalau orang masuk Keraton Mulyo, ada perang, semua rakyat di dalam benteng itu masuk di masjid hilang. Hilang ini. Jadi sakral benteng Mulyo no hilang namanya. Padahal di tentang mihrab itu ada sebuah lubang yang tidak boleh dibicarakan.
Itulah yang saya katakan kampe bunyi rahasia-rahasia tadi, termasuk Sampulawak menyembunyikan kekuatan perang. Sama dengan di keraton itu. Tidak disebutkan. Mihrab sekarang ditutup. Kalau dulu kan orang masuk di benteng hilang. Lihat bentuk benteng keraton Buton kan tinggi. Rongga itu di bawahnya. Rongga. Jadi kalau untuk upacara megalitikum, upacara-upacara tradisi ada. Pidahua ombo. Namanya pidahua, pidawano napa, pidawano gunung, pocuno bara, pocuno cimburu, pidawano sandi, kemudian kaliwano sau itu sebelum mau ditebang kayu pakai parang, roa alo, bakar mundabu, kembali itu cembatan kemalion, bakar pika-pika sau silakan ditebang. Kemudian ada piumasia setelah membersihkan. Itu ada acara-acara Hindu itu kalau melihat. Karena pakai batata dia tidak pakai doa Arab. Kita istirahat dulu sedikit ya. Masih ada azan. Dia pakai azan. Terima kasih. Saya juga baru saya tahu itu. Alhamdulillah ada informasi seperti ini. Mudah-mudahan kita nanti cari waktu untuk bisa kita jejaki itu benteng itu. Karena saya sendiri saya belum tahu ternyata masih ada benteng di sana. Yang saya tahu itu memang ada benteng kota, tapi saya kira yang ada di sekitar Mamuru di lapangan ini. Saya sekedar pulang. Terima kasih, Pak. Kemudian kaitannya mungkin sedikit saya sangat tadi itu yang saya jelaskan sedikit. Memang di sana kalau kita melihat sebuah tradisi yang ada hari ini, memang batu yang ada di sana itu sebagai bagian dari sebuah persembahan. Sana. Artinya kalau bahwa megalitik itu adalah identik dengan sebuah persembahan atau tradisi, memang di dalam hasil telusuran saya itu kami itu bahwa itu kan terjadi di zaman masih disebut dengan animisme dinamisme. Jadi di sana itu batu yang ada di sana itu adalah sebuah persembahan yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu bahwa itu mereka masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Di mana buktinya? Sampai hari ini kan saya minta maaf kepada kita semua di zaman hari ini, itu kan di sana itu kan masih ada keyakinan kita akui atau tidak kita akui itu. Tetapi di kelompok masyarakat kita masih ada orang yang mengakui itu bahwa selalu kita mau pergi ke sana. Kan seperti itu. Istilah pidawu yang ya sudah sebut oleh orang tua kita ini kan ada istilah pidawu di sana. Jadi kalau menurut saya itu istilah pidawu itu kan itu sebenarnya kan sebuah pewarisan dari masa lalu, pewarisan dari masa lalu yang sampai hari ini diturunkan secara turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun dan sampai hari ini masih tetap terpelihara. Nah, inilah yang sulit untuk bisa kita tinggalkan di zaman hari ini. Katakan kita Islam hari ini, kata seperti ini. Tetapi persoalan tradisi-tradisi yang ada di masa lalu, di zaman kepercayaan animisme dan dinamisme, sebenarnya sampai hari ini masih terpelihara. Satu pertanyaan yang apa dari diri kita misalnya, ketika ada orang yang pergi di sana, memberikan sesuatu apapun modelnya, kita pergi di sana. Ketika kita jujur, ketika kita menghadap ke batu sana dan kita memegang batu sana, secara jujur kita katakan apa yang ada pada hati kita. Di dalam pikiran kita sebenarnya menserbu kita apa itu ketika orang yang pegang batu. Kan tidak dia pegang begitu saja. Pasti ada sebuah keyakinan yang ada dalam hatinya yang tidak bisa dibaca orang, yang tidak terungkap dan tidak diketahui oleh orang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan apa itu? Dia memegang batu itu. Inilah yang disebut dengan bagian-bagian daripada pewarisan masa lalu, tradisi masa lalu, pewarisan masa lalu yang secara turun-temurun akan dilakukan, akan dibuat, akan dipersembahkan seperti ini. Masih ada kan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya bahwa
Megaliti tadi seperti yang dikatakan Pak Zulman tadi, bahwa megaliti itu salah satunya adalah seperti itu perlakuan. Memang kalau kita lihat jejak sejarah masa lalu dan perlakuan, memang ada seperti itu karena masih ada jejaknya hari ini. Itu sehingga di dalam tulisan saya itu saya sebut bahwa ini terjadi di animisme dan dinamisme. Artinya apa? Bahwa ini terjadi sebelum ini terjadi sebelum hidup, di sebelum Masehi, dan kepercayaan masyarakat pada saat itu masih animisme dan ini adalah merupakan sebuah persembahan. Bahwa batu ini dia punya kekuatan bagai. Batu ini ada leluhurnya yang meninggal, maka dia bertengger di batu ini. Itu kan kepercayaan animisme dinamisme kan seperti itu. Maka mereka memberikan sebuah persembahan karena dia yakinnya seperti itu, ada mereka di sini dan dia punya kekuatan gaib. Ketika mereka tidak melakukan seperti itu, maka kita tidak tahu bahwa daerah kita ini apa yang akan terjadi akibat kesalahan perlakuan yang kita lakukan kepada ini. Saya kira untuk sementara begitu dulu. Masih ada yang ada pertanyaan. Memang tradisi itu banyak. Saya punya banyak sebenarnya yang harus dibahas. Kalau bicara tradisi animisme negeri, salah satu contoh saya kasih Batata saja. Itu ketika pergi di Ombok, ini Ombok, ini batu bulat, ini batu dibuatkan lagi susunannya, termasuk juga Karambau itu diperlakukan begitu. Ketika itu memberi sesajen, itu berlaku dilakukan. Apa sajennya itu tidak boleh tertinggal di dalam sesajen selain makanan. Itu harus ada yang namanya tambaku itu siri, pinang, itu dilengkapi itu di situ. Lantas apa batatanya? Pindongo semi ini di depan batu, inilah batata yang dilakukan. Pindongo semi mangarabuno semi mangapandeno jumagano kurondo jumagano kumuntalea. Tagumorasem kampung mamian. Ane melengong tagumorasem di runo sampolabana. Itu isinya. Barami milambang-lambang barami lilino cuma suban kapandeno cuma suban kataungan bandeka suniwana na mate na merob na musoka. Orang-orang yang mencoba ilmunya kurang ajar mau bikin rusak, hancur binasa. Itu di depan batu, di depan Karambau itu dulu dilakukan seperti itu. Tapi ini kan kalau nanti kita dibilangin sirik ini ya. Kalau kita megang Sawerigati, ada nama Sawerigati yang disebutkan dalam Batata itu. Sebelum ini nama si Panjong atau melalui sebenarnya Patamian ini ada, mereka ini duluan. Ini kalau ditelusuri jauh ke atas lagi. Jadi kalau hitungan dan Simalu itu tahun 1300-an, yang ini lebih jauh lagi. Bahkan hari ini tentang Islam, dokumen ditemukan di Jepara, itu Islam masuk di Indonesia. Bukan nanti Wali Songo. Jauh sebelum Wali Songo sudah ada masuk ajaran Islam. Belum tahun 1000-an Masehi sudah masuk. Tapi ini masih dalam penelitian seluruhnya, merupakan kajian-kajian. Nah, kita hari ini tentunya yang kita butuh tanihaya emang ilmu nolongnya, mendongo itu. Ketika Anda miliki sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan negeri kita sebenarnya dari berbagai sisi tentunya. Ya, tadi ini kita masih sisi sejarahnya, sisi peninggalan cagar budayanya. Barangkali itu dulu. Bisa berdiri kan? Berdiri lah. Gitu. Sini. Itu yang udah disoroti gini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa peradaban pada saat itu? Kayak yang sudah dijelaskan tadi, saya sudah sangat sepakat. Karena apa?
jejak-jejak sejarah kayak di Gua Buri itu ada. Itu apakah itu butuh waktu yang kayak butuh waktu ratusan tahun atau kapan bisa dilindungi gitu? Karena kita lihat sendiri di Muna, yang Kabori contohnya, sampai sekarang yang Kabori kita mau buka di situs-situs internasional atau nasional itu berbicara tentang yang Kabori. Menarik sekali yang Kabori. Karena apa? Itu berbicara tentang bukti tinggalan sejarah. Itu sudah sangat otentik untuk saya. Oke, saya kembalikan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan tadi kebetulan memang pertanyaan sangat bagus. Kebetulan saudara tadi memang jurusan sejarah. Saya kira saya beri kesempatan kepada narasumber untuk langsung menjawab. Saya beri kesempatan pertama dari, saya kira mungkin Pak Ali baru Oke, terima kasih pertanyaan. Dari mana sebenarnya saya berasal? Pertanyaannya begitu. Ya, berasal dari tanah jadi Nabi Adam. Nabi Adam bikin tulang rusuknya jadi Siti Hawa. Nabi lagi Hawa, lahir lagi anak cucunya sampai kepada kamu. Itu. Hah? Oh, kalau yang itu asal, itu yang ditanya. Tidak, yang saya mau tanyakan itu kan pada saat saya ikut penelitian, saya sempat pikirkan bahwa sebenarnya karena ketika ada di Landa sendiri, itu mereka menjelaskan sudah. Ya. Jadi yang ditanyakan bukan asal usul manusia. Bukan. Ya, saya yang keliru. Saya kira yang ditanya asal usul manusia. Mungkin coba saya pertegas pertanyaannya barangkali. Bukankah yang dimaksudkan itu adalah nenek moyang kita berawal, asal usul nenek moyang kita, bukan seperti itu? Asal usul orang Sampulawa yang dia tanya. Iya. Begini, saya jelaskan. Orang Sampulawa ini ada dua. Sampulawa yang dari atas zaman megalitikum disebut Pak Raden tadi, di Karambau di atas, itu mereka punya tradisi langsung yang turun temurun, punya baruga juga. Ketika pembagian kadia mereka masih punya, tetapi dokumen itu hilang setelah berjangkitnya wabah yang seperti sekarang ini corona, dulu korore, Galilei dulu ya. Galilei itu pada tahun 1918 habis itu misalnya. Pertama kali yang mengenai Sampulawa itu 1720, itu beredar juga tapi tidak habis sampai Wakahau. Saya bisa menghitungkan nama kampung di dalam. Waopini, terus turun Wakahau, terus turun Sampulawa Kampung Lama, terus Labaraima, terus yang di dalam gunung sisanya Kawu-Kawu, Wakase, Wakahau, Bumi yang disebut Patalimo dalam hutan. Kemudian muncul lagi negeri Saumlewa. Saumlewa itu gabungan dari 5, Hoile, Koncu, Pocuaria, Kadelema, Liwu, itu Saumlewa. Jadi satu jadi Saumlewa. Kampung Lama di sebelah bawah Tanah Uko. Habis jalan mendaki Bamanti belok kiri dapat Tanah Uko. Setelah Tanah Uko kemudian dapat Lapola. Nyebrang sungai belok kanan dapat Sampea. Sampea jalan terus dapat Rahantoba kemudian dapat Wangkora. Wangkora berubah nama menjadi Tulumbulu. Turun di sini resettlement kemudian. Itu perjalanan negeri jalan kita sama. Kalau mau jalan ke bawah-bawah masih ada kampung Langkaole, Boncu-Boncu, Kabau Ria, Kaesabu, Wakaisua, itu kampung. Mau masuk ke bawah. Ini dijalani semua, bukan disebutkan saja. Dilewati. Zaman dulu masih pikul jagung. Sekolah pikul jagung. Jadi kalau kita khususnya yang sudah penghuni pantai itu sudah masuk dalam garis yang sudah diutus menjadi utusan kolaki istilahnya, bercampurlah dengan sisa-sisa masyarakat yang tadi dari Sampulawa Lama turun di sini, kemudian yang dari Waopini ditinggalkan, di Waopini itu sebagian turun
yang dari Makolona, kemudian Makolona itu dari Wampasuni juga itu sebagian, Wampasuni kampungnya. Nah, yang Masiri Lapanairi bergabung-gabung masalah di sini. Terus ingat saya khusus yang adakan dari Lande ya. Di Lande itu di tengah-tengah kampung Lande itu ada namanya Pantea Lakandakuni. Anda tahu itu dekat masjid. Nah, berarti yang Anda teliti itu adalah bahagian Lapandewa. Sempa-sempa. Untuk mengetahui itu harus kita kembali dulu pada nama. Anda tadi sudah tahu bahwa kita Sampulawa itu sehingga tradisi kita kemudian berubah menjadi tinggal Muharram, Malutu, karena kita sudah utusan sudah zaman Islam baru masuk lebih banyak di sini. Rumah Bawa ini dibangun sudah tahun 1700-an. Yang lebih tua rumah Sungguh Buso itu kapital laut Tembana Belanda. Yang di sana itu lebih tua duluan. Di bawah itu masih ada lagi rumah dulu namanya Bunga Eja. Yang sekarang keturunan orang Bunga Eja. Kalau ada pesta, Kokia Vite di sebelah Holeo. Itu keturunan lo yang ngalat dere lo, siapa? Amrin ya. Itu Amran ya. Keturunan itu tuh hujan terus. Nah itu terjadi kalau dari Lande, untuk mengetahui Lande itu orangnya di bahagian Singku sana itu dari Lapandewa. Itu di Moko itu dari Lapandewa. Kalau bagian tengah ini ada dua juga itu gabungan. Ada sebagian langsung dari Mambulu Katilombo ini, ada lagi sebahagiannya yang turun juga dari kampung lama di atas. Jadi itu campuran juga di situ. Cuma dia memang bukan Lapandewa, tetapi tanah di Lande itu ingat itu Kadia Lapandewa. Tanah Lande itu Kadia Lapandewa. Kadia secara Kadia. Tapi manusianya mereka dihadirkan ke sana itu tunggu-tunggu untuk menjadi juru damai. Jangan sampai Kaindea, Sempa-Sempa, Tambuna Logo itu bertengkar. Itu sebenarnya. Tapi hari ini Lande sudah digugat. Itulah sebenarnya pada kecamatan dibentuk, maka Lande menjadi ibu kota. Kaindea, Tambuna Logo, Sempa-Sempa, Indung, Wadawa menyatu jadi desa Gramabur, ibu kotanya Lande. Karena Lande itu tunggu-tunggunya. Dulu tunggu-tunggu itu yang dipercaya hadir di sana untuk menengahi kalau ada selisih. Hari ini bukan. Yang menengahi sudah diusir keluar dari tempat. Ini yang salah sebenarnya. Undang-undang martabat kita sudah dihancurkan sendiri. Yang Anda teliti Kabelengkau itu benteng lamanya Sempa-Sempa. Sempa-Sempa itu ada 3 ya. Bakaroroi, benteng pertahanan pantai yang kampungnya sekarang. Kabelengkau yang ada benteng dan di dalamnya ada goa. Kemudian Wabuea yang di puncak gunung itu masih ada benteng, ada meriamnya. Tugasnya mereka disebut Wabuea, Midawu Buea. Tiap tahun Midawu Buea itu ke bawah. Tapi Midawu lagi beli monusan, main lagi sana. Manu sudah cuma. Nah itu batata tradisi tadi itu. Jadi itu dari Matana Surumba ini perlu kalian ketahui, saya sampaikan itu Matana Surumba itu 4. Sistem pertahanan Buton ini bertingkat. Sistem luar, yang di luar itu disebut Barata Huna, Barata Kolencusu, Barata Kayadupa dengan Barata Tiboro. Barata Kayadupa itu bukan Kayadupa saja, semua pulau-pulau di Hutopasi itu bersepakat karena Kayadupa yang agak rata bagus luas, maka dipusatkanlah Barata yang wilayah Wakatobi itu. Wakatobi itu singkatan Wangi-Wangi Kayadupa Temia Binongko, nama asli itu di Hutopasi, ditempatkan di tengah-tengah itu di Kayadupa. Sebenarnya itu mulai bebat teman-temannya di Wanci, tetapi Baratanya di Kayadupa gitu. Nah, di bagian tengah pertahanan kita yang disebut Matana Surumba, Wabula satu kampung jadi disebut Wa. Kemudian Wacumotobe satu kampung di Kampung Tori, Wasilomata satu kampung di Mawasangka sana, itu Wat. Nah, karena Lapandewa ini 5 kampung, Kaindea, Tambuna Logo, Sempa-Sempa, Kaindea, kemudian Rongi Kaindea, maka dia diberi nama Lapandewa. Jadi yang beri nama itu kesultanan, bukan mereka. Mereka masing-masing punya kampung. Buktinya batatanya mereka itu beda-beda. Sendiri-sendiri itu dia punya batata. Itu buktinya. Jadi disatukan dengan nama Lapandewa karena mereka 5 kampung. Tugasnya yang dibagi-bagi. Tambuna Logo itu Jagani Kupuru Lapungutorende.
kaindea jagani pinimbula, kaindea sempa-sempa jagani buaya kebelengkau tadi, kemudian rongi jagani ponda, kamangkia jagani pada. Itu semuanya tugasnya. Ini kita sudah ambil negerinya orang. Jadi pertanyaannya tadi hanya berhenti pada asal usulnya Sampolawa. Lande itu rumpunnya Sampolawa, bukan rumpun Delapan Dewa. Apalagi? Saya mau tanggap sedikit Pak, boleh? Apa? Lalu Pak, kalau Bahari? Sama. Bahari itu dia juga rumpun Sampolawa. Tapi mereka punya baruga. Iya, karena Bahari itu pecah dia dari Burangasi. 16 parabela di Burangasi setelah Lahukupon, Barapa, Bahuru, Wakadali Huku turun sampai Awanipi, maka masuklah Ompula Borona, mulai parabela pertama dikirim ke Bahari. 16 parabela Burangasi baru masuk di Wapelaka itu. Jadi Wapelaka itu pecahan Burangasi, makanya dia baruga. Wapelaka itu 2 baruga. Baruga yang dari Burangasi yang dilakukan di gunung, di daun di gunung, itu baruga Burangasi. Sedangkan Riapa yang dari Wakatubi yang turun ke batu atas, dari batu atas dibawa ke Wapulaka. Itulah Jamunti, Lebahanulu yang bawa, Wabunga mereka yang bawa, mengajarkan kepada nenek-neneknya orang Wapulaka itu. Jadi Wapulaka itu Riapanya itu dari batu atas, dari Wakatubi. Kalau baruga gunung Batatanya itu dari Burangasi. Wapulaka yang punya 2 tradisi. Itu. Jadi itu penjelasannya bedanya Wapulaka dengan Lande. Lande itu langsung dikirim sebagai tunggu-tunggu. Wapulaka pecahan dari Burangasi. Ya, itu dulu penjelasannya. Belum dipikir. Mengapa Sampolawa ini tidak ada baruga? Itu sering ditanyakan tuh. Ya, yang punya baruga itu sebenarnya di Kesultanan juga ada baruga. Di depan masjid itu ada baruga. Baruga itu berupa kantor tempat musyawarah. Kenapa kemudian tidak ada baruga? Kalau di Kampung Lama Sampolawa itu ada baruganya, masih zaman parabelanya. Ketika KDI dibagi, maka mereka yang bergelar Bonto dan Lakina masuk di wilayah KDI mana menjadi tanggung jawabnya, gitu. Jadi ketika ia berada misalnya di KDI Delapan Dewa, maka Lakina Delapan Dewa itu baruganya berada di mana tempat KDI itu berada. Prabela misalnya Kaindea itu diundang Lakina Delapan Dewa, ada acara di Tamburloko diundang. Baruga Kaindea sempa-sempa rongi kaongke-ongkea Tamburloko itulah menjadi wilayah tempat baruganya Lakina Delapan Dewa. Jadi begitu. Jadi masyarakatnya yang punya. Kita bisa membuat baruga. Sebenarnya dulu ada punya perencanaan sebelum hutan kita itu gundul. Ceprak mengkane penaki tapi yang lacik. Baru mengkane penaki kolera udah huciu kolera. Mengkane kolera. Jadi yang cak mengkane kolera itu dulu pernah saya punya cita-cita itu di atas rumahnya Wawa sebagai pengikat Sampolawa itu rata di atas itu kita mau bikin semacam galampa yang diatapi. Lantas kita buat kembalikan acara gunung sehingga tergabung menjadi acara batata karena Sampolawa juga masih ada batatanya. Cuma kita kalau laksanakan di situ. Kalau di Kaindea orang Kaindea saja, kalau di Rongi orang Rongi saja. Kalau yang dilakukan di Sampolawa ini wilayah Bupaten Mancuana, diundanglah Wabuwangi diundang parabelanya, Rongi diundang parabelanya, Lipu Mangau diundang adatnya. Jadi ketika diselenggarakan di sini merupakan induk Bupaten Mancuana, berkumpullah semua itu di sini. Begitu modelnya. Jadi kita bukan kayak di sana kan siapkan tala misalnya di Kaindea ya orang Kaindea saja yang gembira, Tamburloko juga tidak. Tapi kalau di Bupaten Mancuana yang dilakukan semua yang menjadi wilayahnya dihadirkan dalam musyawarah itu kalau mau bikin acara tahunannya gitu. Kalau soal batata kita juga punya batata. Jadi persoalan tidak punya baruga tadi dia menyatu pada baruga yang ada di wilayah menjadi tempatnya dia ditugaskan. Camat, contohnya camat. Camat itu kan datang di sana ya ikut di rumah jabatan camat yang sudah ada di situ. Begitu.
tidak lagi dia bikin rumah baru. Jadi seperti itu kita. Sehingga di Lande itu tidak bisa ada karena dia induknya di sini. Di Lande itu dia tidak ada baruga di Lande. Kalau di Sembah ada, kain dia ada, Taman Logo ada, Lande juga. La Kaliba juga sama. Kecuali warga Burangasi yang tinggal di La Kaliba tetap masuk di sana. Tapi karena dia sudah masuk dalam lingkaran Burangasi, maka orang La Kaliba masuk dalam rumpun Burangasinya itu acara baruga Burangasi seperti itu. Burangasi itu satu-satunya acara yang tidak merusak tatanan waktu salat yang di Burangasi. Karena Burangasi itu acaranya dilaksanakan pagi sama dengan Riapa Wapulaka. Dilaksanakan pagi jam 11-12 sudah selesai, tidak ada orang lagi di situ. Tetapi kalau wilayah Pandewa habis itu waktunya. Laksana sila pasiluhor. Pite-patepa ganggap sarnya baruga. Pingkoramnya baruga bare. Bundo azan tolumia menjadi mesigi, pepicur masanggara. Picuhacu masanggara. Begitu. Tambun Logo begitu. Yang tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi syarat 5 waktu karena sudah masuk pengaruh Islam, Burangasi. Termasuk Riapa. Riapa itu sudah masuk peradaban Islam, jadi tidak mengganggu sore hari waktu salat lagi, tidak ada. Itu. Barangkali ini dulu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. I'm just sitting here